Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan dengan proyek Citizen dengan topik pelecehan seksual. Tonton sampai habis ya. Ya. Saya Fatima Azahra. Saya Aisyah Logetawati. Saya Mutiara Tumafiro. Saya Revalia Rahminda. Saya Muhammad Rizky Farezi. Kegiatan yang menyimpang sih ya, kayak penyimpangan sosial terhadap manusia gitu, bisa lewat media sosial, bisa langsung juga kayak gini tatap muka gitu. Kalau menurutku sih itu karena apa? Salah pergaulan mungkin. Terus apa ya? Mungkin menurutku cuma salah pergaulan aja. Mengedukasi sih ya, kasih edukasi ke masyarakat, apalagi ke generasi muda itu tentang ya nggak boleh lah kita melakukan pelecehan seksual gitu kan, nanti juga berpengaruh ke mental orang tersebut gitu, bisa pengaruh juga ke masa depan mereka juga kan, kasihan gitu. Mungkin lebih ke edukasi sih. Iya. Kakaknya punya pendapat lain? Sama. Setuju. Jadi pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan pelanggaran serta dapat berbahaya secara fisik dan mental korban. Nah, pelecehan seksual sendiri ini bisa terjadi di sekolah, di rumah dengan tamu tidak diinginkan, di kantor dan juga kendaraan-kendaraan umum. Dari berbagai pendapat dari tanggapan orang-orang itu dapat disimpulkan bahwa penyebab pelecehan seksual itu yang pertama yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi pada anak-anak yang masih di bawah umur, kurangnya edukasi, memegang HP, melihat video yang tidak sepantasnya mereka lihat, itu dapat dilakukan oleh anak-anak karena kurangnya pengawasan. Yang kedua bisa terjadi karena kurangnya hukum yang jera pada negeri kita ini yang baru saja disahkan undang-undang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang ketiga itu dari pergaulan juga bisa menyebabkan pelecehan seksual terjadi. Baik, cara kita minimalisir terjadinya pelecehan seksual di masyarakat yaitu bisa dengan volunteer atau webinar untuk mengedukasi para mereka yang belum cukup umur atau bahkan yang sudah cukup umur agar tahu bahayanya pelecehan seksual di kalangan masyarakat. Tahu nggak sih, kemarin kan Reva ngajak aku main. Nah, tapi kan panas ya, terus aku kayak mau gerpol gitu loh. Mut, kamu kenapa? Aku nggak dengerin aku. Apa-apa sih? Kok kayak bengong pol gitu loh. Ada masalah hidup apa sih Muti? Aja. Jam berapa ini, Mut? Nanti kelas jam berapa ya? Mut, kamu kenapa sih, Mut? Kok dari tadi murung terus? Apa-apa aja. Enggak. Dari kemarin kamu diem gitu terus. Kayak pasti ada apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Udah cerita aja, Mut. Sebenarnya tuh kemarin itu aku sempet kena catcalling sama dicoel sama cowok. Terus aku duduk di taman deket gedung FEB. Aku tuh takut karena aku takut diikutin sama aku, jadi trauma gitu, jadi mimpi buruk dan kayak kepikiran terus gitu loh ya, moro-moro ya. Kenapa kamu kok baru bilang sekarang? Kan ini udah beberapa hari yang lalu, bahkan sampai minggu. Soalnya aku nggak bakal expect kalau jadi kayak gini. Aku udah ya juga sih kayak, tapi kamu kayak salah satu yang apa ya, salah satu orang yang bisa speak up mengenai tentang ini, karena nggak semua orang itu juga bisa ngomong gitu loh. Kamu jangan dulu ya, jangan takut dulu, jangan pikirin dulu. Ya udah, nanti aku bakal bantu gimana caranya, nanti aku bakal sama kamu terus. Udah, jangan dipikirin lagi ya, Mod, jangan bikin pusing.
Yaudah, Oke, ayo kelas. ayo. Kak, permisi. Ya. Kalau mau konsultasi tentang ada problem mengenai sesuatu di kampus itu konsultasinya di mana ya? Oh ya, nggak apa-apa ke aku aja karena aku juga salah satu anak himpunan di kampus ini. Duduk. Oh iya, terima kasih Kak. Ya. Gimana? Mau konsultasi apa? Jadi gini Kak, sebenarnya ada salah satu temanku di kampus yang dia tuh kena catcalling di kampus juga. Tapi aku juga yakin pasti kan orang-orang juga banyak, nggak mungkin cuma temanku aja sih yang kena kayak gitu. Nah itu cara ngatasin kayak gitu atau cara menguranginya tuh gimana? Karena kan berdampak banget ya buat mentalnya dia, sampai kayak kadang kepikiran dianya itu kebawa mimpi juga. Oh ya, emang kebetulan kemarin juga ada yang cerita seperti itu, yang kena violence di kampus ini. Ya, semoga bisa mengurangi lah. Nanti aku bicarakan sama teman-teman himpunan dulu. Ya itu aja sih Kak sebenarnya yang aku mau ngomong. Ya semoga nanti kedepannya himpunan dapat memiliki wadah buat mengurangi hal-hal seperti ini di kampus ya terutama. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih udah cerita ya. Iya. Sini dong, boleh minta waktumu sebentar nggak? Kenapa? Jadi gini, kemarin tuh ada salah satu mahasiswa yang cerita ke aku, ada seperti yang kemarin gitu loh, ada violence lagi di kampus. Gitu. Jadi kok semakin hari semakin banyak yang cerita ke aku. Kemarin juga ada yang cerita sampai korbannya itu trauma, nggak mau lagi ke kampus gitu. Iya sih, kebetulan juga aku juga ngeliat kayak di sosmed itu pasti banyak seperti itu. Dan aku juga sebagai perempuan ya pasti ngerasain gimana sih jadi orang yang kayak digituin gitu. Ya gimana kalau misalkan kita adakan pertemuan aja, atau aku punya ide sih. Karena kebanyakan juga kemarin kan ada teman-teman kita nih sehimpunan ini yang kayak gimana ya caranya gitu. Terus ada salah satu teman kita juga yang bilang, kok gimana kita buat kampanye aja gitu. Oke, berarti kita adakan pertemuan dulu sama-sama teman Hima ya. Nanti kalau misalnya bisa dikampanyekan ya kita kampanye untuk menyelesaikan masalah ini. Setidaknya mengurangi lah agar tidak terjadi lagi. Ya gitu dulu aja ya. Oke. Aku soalnya mau ke atas dulu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Pada akhirnya, semua anggota organisasi menyetujui melakukan kampanye mengenai Stop Sexual Violence. Seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja, termasuk di kampus. Kampanye ini kami lakukan agar para mahasiswa-mahasiswi di kampus dapat teredukasi mengenai bahaya pelecehan seksual. Dengan adanya kampanye ini, kami harap para mahasiswa-mahasiswi di kampus dapat mengambil pesan yang kami sampaikan melalui kampanye Stop Sexual Violence. Kami juga memberikan selebaran poster kampanye agar para mahasiswa-mahasiswi bisa lebih berani dan speak up mengenai berbagai macam bahaya dari pelecehan seksual yang kerap terjadi di masyarakat. Ini ya supaya kakak lebih berani lagi untuk berbicara. Ini sih Kak, saya dari himpunan mahasiswa kampus ingin menyampaikan mengenai tentang seksual violence yang kerap terjadi di sekitar masyarakat saat ini. Karena kerap banyaknya seksual violence di sekitar kampus, saya harap kakak kalau terjadi seperti itu bisa speak up. Gitu ya Mas ya. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Di sini saya dan kelompok saya mau memenuhi tugas kewarganegaraan nih. Nah, kelompok saya mau mewawancarai Kakak sebentar. Kakak berkenan? Ya, boleh. Mohon maaf nih sebelumnya kalau lanjang. Kita mau tanya-tanya ke Kakak, boleh sharing nggak tentang cerita Kakak mengenai maraknya pelecehan seksual? Kalau dari aku sendiri sih belum, mungkin teman aku kayaknya udah pernah. Coba deh share cerita tahu. Mungkin aku bakal share beberapa ya, karena waktu itu sempat aku dulu aku sering pergi ke Bali kan. Terus di Bali itu ya banyak bermacam-macam orang, tapi waktu itu aku lagi jalan-jalan di pantai ceritanya. Terus
aku nemu several kayak beberapa orang bule gitu lagi nongkrong, terus aku lewat nih, aku posisinya tuh waktu tuh bajuku juga nggak yang terbuka banget, bener-bener kayak ya baju biasa kayak anak pantai gitu. iya kayak baju kaos biasa yang nggak bener-bener nunjukin kalau aku tuh kayak mau show off myself gitu kan. Terus tiba-tiba waktu aku lewat, mereka tuh kayak teriak-teriakin aku, kayak catcalling, kayak contohnya tuh dia bilang gini, fuck me kayak gitu kan. Sama awalnya biasa aja, tapi kok lama-lama juga ganggu ya, kayak risih gitu kan, karena aku bajuku udah oke, jadi salahku gimana gitu loh, sampai kok orang-orang sampai gituin aku gitu. Begitu ya kak ya. Saya juga sebagai wanita juga turut prihatin dengan yang kakak alamin saat ini. Dari cerita kakak ini, kakak pernah nggak cerita ke teman-teman atau ke orang lain gitu kak tentang permasalahan kakak? Pernah sih waktu itu ke teman deket aku sih, cerita kayak aku diginiin, aku harus gimana, karena waktu itu kan juga aku masih saya kayak masih di bawah umur sih, kayak nggak ngerti apa-apa kan, jadi aku juga bingung gitu loh, kok aku diginiin ya gitu. Aku nyari solusi ke teman aku sih. Dari tindakan kakak yang kakak lakukan ini berarti sudah baik sih. Dari kami ingin memberikan sebuah dukungan berupa campaign ini agar kakaknya tetap berani menyuarakan hati kakak, agar tidak takut untuk menyuarakan tentang pelecehan seksual. Terima kasih banyak ya kak atas wawancara ini. Terima kasih ya kak atas waktunya untuk menyuarakan tentang pelecehan seksual. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dengan adanya campaign ini, saya berharap dan kami berharap juga agar semua para korban dan juga para wanita bisa lebih berani untuk menyuarakan tentang pengalaman-pengalaman mereka mengenai pelecehan seksual.